Oke, jangan kabur dulu. Aku tahu ini kedengarannya aneh. Waffle dari sayuran. Pernah nggak sih kepikiran bikin waffle dari sayuran? Hari ini kita bikin kreasi unik, Brussels spot waffle yang gurih, sehat, dan cantik di piring. Tapi tunggu dulu sampai kamu lihat hasil akhirnya. Warnanya cakep, teksturnya crunchy, dan rasanya gurih, creamy, dan bikin nagih. Ini bukan salad dan ini bukan kue. Ini waffle dari Brussels spot dan ini enak banget. Yuk, mari kita masak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ide kamu. Mula-mula kita akan mempersiapkan bahannya. Jadi ceritanya, aku lagi pengen sarapan yang gak itu aja. Telur rebus sudah, boring amat. Overnight oats sudah. Apalagi ya? Sampai akhirnya nemu si Brussels spot di kulkas. Sisa panen di kebun belakang rumah minggu lalu. Daripada dibikin tumisan biasa, aku kepikir, bisa nggak ya dijadiin waffle? Karena teksturnya padat, tapi lembut, pas dikukus, persis kayak kentang. Jadi aku coba mix sama telur dan oat. Ternyata jadi inovasi sarapan baru. Aku sebut ini Brussels waffle. Brussels spotnya sudah bersih dicuci, sekarang kita menyiapkan bahan lainnya. Inilah bahan-bahan untuk membuat waffle-nya. Resep ini bakal bikin kamu ketagihan. Brussels spot adalah bintang utama kita hari ini. Sayuran kecil hijau ini sering diremehkan, padahal kalau dimasak dengan teknik yang benar, bisa jadi pahlawan di dapur. Telur bukan cuma pengikat adonan, tetapi juga sumber protein lengkap yang memperbaiki sel dan membuat kita kenyang lebih lama. Oat flour adalah tepung sehat yang kaya serat, beta-glukan yang membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan gula darah. Parmesan parut adalah sentuhan gurih yang elegan plus sumber kalsium untuk tulang yang kuat. Bawang putih bubuk. Bawang putih adalah si kecil yang mengandung aliasin, mendukung daya tahan tubuh. Garam secukupnya, tujuannya untuk menyeimbangkan rasa. Merica juga secukupnya, tujuannya juga untuk menyeimbangkan rasa. Minyak zaitun adalah lemak sehat yang membantu menyerap vitamin dan membuat tekstur lebih lembut. Sekarang Brussels spotnya sudah bersih dicuci dan bahan waffle-nya sudah siap. Kita lanjut dengan mengolah Brussels spotnya. Tapi sebelum kita olah, Brussels spot ini akan kita kukus terlebih dahulu. Banyak yang gak suka sama sayuran ini karena rasanya pahit. Tapi tahu gak sih, itu karena kalau overcook keluar senyawa sulfurnya. Jika dikukus sebentar, malah keluar manis alaminya. Jadi sebenarnya Brussels spot ini manis alami asal tidak dimasak terlalu lama. Rahasianya kalau kecil sedang cukup 3-5 menit,
Kalau ukurannya besar, 5-7 menit sudah pas. Kuncinya warnanya tetap hijau cerah, teksturnya lembut tapi masih ada renyahnya. Kalau terlalu lama dimasak, barulah senyawa sulfur keluar dan bikin pahit. Brussels sprout ini kaya akan vitamin C dan K, juga antioksidan yang membantu anti-aging serta anti-inflamasi. Makan sayur bisa keren kok. Sekarang kita siapkan bahan pendamping dan garnisnya. Bahan-bahan ini sangat baik untuk tubuh kita. Inilah bahan-bahan untuk pendamping dan juga untuk garnisnya. Sekarang kita mulai menyiapkan bahannya. Bayangkan warna-warna segar ini berkumpul di meja dapur. Baby brokoli direbus sebentar dengan sedikit garam, hijau cerahnya langsung hidup. Bawang bombay diiris tipis, ditumis dengan 1 sendok teh minyak zaitun harum dan manis. Sosis ayam ikut menyapa wajan, digoreng ringan hingga keemasan. Lalu datang tomat cherry yang dibelah 2. Apel merah yang diiris tipis. Ketimun segar dalam irisan bulat tipis. Alpukat lembut setelah dikupas kulitnya. Paprika putih kubentuk seperti mangkok kecil. Jeruk segar aku iris melintang. Daun selada segar menambah lapisan hijau renyah yang jadi dasar plating penuh kehidupan. Semua sudah siap menjadi sentuhan terakhir penuh warna. Kita lanjut dengan memblender semua bahan wafelnya. Setiap bahan punya peran masing-masing. Seperti Brussels sprout kukus ini memberikan rasa gurih manis alami dan tekstur lembut, tapi tetap ada bite saat dipanggang. Telur sebagai binder alami yang menjaga adonan tetap menyatu. Sedangkan oat flour memberikan struktur dan sedikit kekenyalan, versi sehat pengganti tepung terigu. Lalu keju parmesan parut memberikan rasa umami yang kaya dan aroma yang khas. Sedangkan bawang putih bubuk dapat memperkuat cita rasa keseluruhan. Garam sebagai penyeimbang rasa. Lada pun juga sebagai penyeimbang rasa. Minyak zaitun memberikan kelembutan pada adonan dan mencegah lengket. Semua bahan sudah masuk ke dalam food processor. Satu wadah, sekali tekan tombol, adonan sehat siap untuk dipanggang. Beginilah hasil dari semua blenderan bahan tersebut. Lembut, kental, dan berwarna hijau segar, seperti membawa kebun langsung ke dalam mangkok. Aromanya pun langsung menyeruak, campuran gurih dari parmesan dan hangatnya bawang putih bubuk.
Di titik ini, aku sudah tidak sabar lagi ingin melihat bagaimana adonan ini berubah menjadi waffle emas yang crispy di luar tapi lembut di dalam. Sekarang adonan siap untuk dimasak di waffle maker. Panaskanlah waffle makernya. Tunggu sampai indikator menunjukkan ready to cook. Kemudian tuang adonan hijau ini dan ratakan perlahan-lahan. Biarkan di panggangan selama 6 menit sampai permukaannya berubah keemasan dan tepinya sedikit garing. Saat alat berbunyi dan timer menunjukkan 00, tandanya waffle sudah matang dengan sempurna. Saat waffle terbuka dari cetakannya, aroma gurih, manisnya langsung menyapa hidung. Lihatlah teksturnya lembut di dalam, namun memiliki gigitan renyah di luar. Kombinasi yang sempurna. Sekarang aku akan tunjukkan 3 ide plating yang menawan. Di balik setiap plating selalu ada cerita yang ingin disampaikan. Ide pertama, Brunch Garden Plate. Di sini aku menata waffle di piring persegi. Di atasnya berdiri anggun telur 7 menit ditemani smoked salmon yang menjulur lembut di sisinya. Baby brokoli, ketimun, selada, dan paprika berisi saus cabai melengkapi panggung rasa. Selada dan orange menambah cantik tampilan bagian depan piring saji. Taburan merica hitam dan daun parsley membuatnya semakin elegan. Beranjak ke ide kedua, sweet and savory fusion. Potongan waffle kecil saling menumpang seolah berbincang satu sama lain. Sosis ayam, bawang bombay, apel segar, dan baby brokoli hadir mengisi ruangan dengan harmoni. Garnish daun ketumbar menambah fresh hidangan. Telur rebus berbalut merica hitam memberikan sentuhan hangat, sementara taburan dill menjadi bisikan kecil di setiap sudut. Dan akhirnya Brussels spot waffle dengan smoked salmon elegan. Waffle menjadi pusat perhatian diselimuti baked bean merah cerah. Gulungan smoked salmon berdiri dengan gagah. Sementara potongan kecil salmon dan cherry tomato menghiasi di keempat sudutnya. Baby brokoli, jeruk segar, juga alpukat yang dipotong dadu, yogurt, dan onion membentuk simfoni rasa yang kaya. Semua berpadu ditutup garnish daun ketumbar dan seledri yang menyempurnakan harmoni. Inilah 3 cerita berbeda, satu bahan yang sama. Waffle hijau sehat ini bisa jadi elegan, harmonis, atau bahkan simfoni penuh warna. Pernahkah kamu menyangka bahan sederhana di dapur bisa berubah menjadi camilan cantik yang sehat kayak begini? Dari satu resep ini, kita belajar bahwa sehat bukan berarti membosankan. Bahan sederhana kalau diperlakukan dengan cinta, bisa jadi hidangan yang memanjakan mata, lidah, dan tubuh kita.
Lihat deh, waffle ini cantik, sehat, dan super gampang dibuat. Coba bikin di rumah, tag aku kalau berhasil, dan jangan lupa share ke teman yang butuh ide makanan sehat tapi nggak membosankan.